Selamat datang Bapak Bupati Donggala di Desa Ujung. Kami selaku pemerintah desa bersama seluruh warga masyarakat Ujung menyambut kedatangan Bapak Bupati Donggala. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Bupati Donggala. Selaku pemerintah desa Ujung Bau bersama seluruh warga masyarakat menyambut kedatangan Bapak Bupati Donggala. Olehnya itu kami mohon kepada seluruh warga untuk memberikan aplaus kepada Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Andus Kasman. Ini warga Keras Nelayan, Pak. Iya, warga Keras Nelayan, Pak. Silakan jabat salam dengan Bapak Bupati kita. Ada tadi di bawah. Hei. Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 22 Maret tahun 2016, acara penyerahan mesin katinting dan pelayanan kartu nelayan di Desa Ujung Bau, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara diawali dengan laporan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala. Dengan hormat Bapak Ali Asagaf SPI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati dan seluruh kepala SKPD maupun pemerintah kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nelayan, ibu-ibu nelayan yang saya banggakan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan pelaksanaan acara ini. Di siang hari yang begitu panas, tapi hatinya lembut. Kenapa saya katakan hatinya lembut? Karena acara ini
bukan dari Dinas Perikanan, tetapi ini adalah inisiatif dari masyarakat yang ada di desa ini, Pak. Mereka sendiri yang membiayai, mereka sendiri yang mengeluarkan anggaran. Saya tidak tahu anggarannya dari mana, Pak. Hanya karena antusias dan keinginan yang besar dari masyarakat untuk mengundang pemerintah daerah dalam hal ini pelaksanaan kegiatan acara penyerahan bantuan mesin Katintin dan mobile atau dikenal dengan mobil nelayan pintar. Pada siang hari ini kami ingin melaporkan bahwa ada 2 acara. Yang pertama adalah penyerahan bantuan Katinting ukuran 6,5 PK merek Honda yang produknya dari Thailand. Kalau orang bilang Katinting asli, ini asli. Kalau Katinting yang tiruan biasa made in China, ini made in Thailand. Jadi cukup bagus mesin Katintingnya Honda dan menggunakan energi bensin. Kemudian yang kedua, pelayanan ini juga atau penyerahan mesin Katinting ini sebanyak 26 unit. Ini berdasarkan permohonan dari kelompok Samudra Indah. Jadi permohonan yang diajukan itu ada jumlah anggota 26 orang, maka kita serahkan 26 orang. Ini atas perintah dari Pak Bupati untuk disalurkan. Alhamdulillah mesin Katinting saat ini sudah ada. Kemudian saya ingin melaporkan kepada Pak Bupati dan kepada seluruh masyarakat bahwa ini merupakan perdana pelayanan kartu nelayan di Kabupaten Donggala. Di Sulawesi Tengah cuma Donggala yang punya mobil pelayanan kartu nelayan yang jemput langsung di lapangan. Kalau Pak Bupati kita yang sering turun ke lapangan, maka pelayanan dengan begitu aset juga harus turun ke lapangan. Nelayan kita tidak perlu lagi ke kantor, tidak perlu jauh-jauh ke Donggala, tinggal telepon saja ke Dinas Perikanan, pasti akan kita turun. Dan saat ini kita layani. Kita sudah sediakan kurang lebih sekitar 500 kartu nelayan, tinggal dari inisiatif nelayan sendiri. Jadi inilah perintah dari Pak Bupati bahwa pelayanan itu tidak hanya di ruang kantor, tetapi pelayanan itu harus turun langsung ke lapangan. Barangkali itu yang kami bisa laporkan secara singkat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Donggala yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Kasman Lasa, Sarjana Hukum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu wala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala, yang saya hormati para pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama Bapak Aziz, staf ahli Bupati bidang kemasyarakatan yang ada di bidang pembangunan, ya, ini Pak Aziz, ya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pak Alias Sagaf, ya, sudah tepuk tangan. Kemudian yang berikut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala Pak Arifin. Insya Allah sebentar, beliau berdua ini yang punya hajat ini, karena sebentar Pak Alias Sagaf nanti seperti apa yang saya pernah janjikan dengan masyarakat ketika saya hadir di sini di nelayan Jumbo siang-siang bolong. Saya datang sendiri di sini, tidak ada orang yang tahu. Kemudian saya menyanyi juga di sini waktu itu.
akhirnya masyarakat meminta ane mamala katinti kami saya. Nah, saya langsung jawab, insya Allah raira tanah sambulah. Nah, konongku raibura tanah sambulah. Yang saya hormati, nah kemudian Pak Kadis Perhubungan juga nanti kami akan menyerahkan juga kendaraan roda 6. Jadi nanti kami serahkan juga di Sirenja. Tidak tahu nanti jatuhnya di desa mana, yang jelas satu kita serahkan di Sirenja. Seperti itu kira-kira, nanti akan sebentar baru saya akan tanya di desa mana di Sirenja itu. Bagusnya ya desa Sibado, karena Sibado itu juga adalah salah satu desa yang saya lihat Pak Kasim, ada Pak Ilyas, ada Pak ini di sini. Ya bagus kalau kita serahkan ke Sirenja, ke Sibado saja. Ya Pak Kasim. Insya Allah. Kemudian yang saya hormati Pak Camat Sirenja, ya Pak Jum Kabir. Kemarin beliau ini camat di Balaisan, sekarang camat Sirenja. Camat Sirenja kemarin Pak Halili, sekarang sudah menjadi dinaikkan ke atas di Sekretariat Dewan Kabupaten Donggala, tepatnya sebagai kepala bagian persidangan. Kalau DPRD bersidang, nah, beliau kepagi. Alhamdulillah yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala, Bapak Insinyur Sofian yang Narabat. Alhamdulillah, makasih. Berikut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala, Bapak Insinyur Hari Sucahyo. Kemudian beliau ini ganteng karena kumisnya bagus. Alhamdulillah. Yang berikutnya Kepala Badan, Kepala Dinas DPPKD Kabupaten Donggala, dulu Kepala Dinas Pendapatan. Nah, beliau ini menggantikan Pak Aziz yang ada, tukar mereka. Kemudian alhamdulillah Pak Dan Ramil Sirenja, makasih Pak Dan Ramil. Pak Kapolsek Sirenja, makasih Pak atas kerjasama yang baik. Dan yang saya cintai, saya banggakan Pak Camat Sindue Tobata, Pak Berdiri Pak Rusli. Camat Sindue Tobata. Berikut di rombongan saya ini juga ada Pak Sekretaris Badan Ketahanan UBP 4K, Pak Samdi. Kemudian saya ucapkan selamat datang Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, kita tepuk tangan, Pak Haji Aidino, yang pernah jadi camat di Sirenja ini tahun 2000 sekian, tahun 1995. Masih ingat mukanya beliau ini? Oh, rupanya masih ganteng. Alhamdulillah. Ini Pak mantan camat kita sekarang sudah jadi Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala. Alhamdulillah. Ini kira-kira bapak-bapak pejabat kepala bagian humas kantor Bupati dengan sejumlah stafnya hadir pada kesempatan ini. Di tengah-tengah kita hadir, dan juga Satpol PP, kemudian pegawai perhubungan. Teristimewa kepada seluruh kepala desa dalam wilayah Kecamatan Sirenja, dengan ketua BPD-nya, pegawai sarahnya juga ada, Imam Bilal Katedoja yang saya maksud, lembaga adat, ibu-ibu PKK, ibu Dasawisma, termasuk ibu-ibu nelayan, bapak-bapak nelayan, ibu-ibu nelayan, anak-anak nelayan, termasuk cucu-cucunya nelayan, semua ya di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas sambutan ini, dan sambutan ini tentunya kami nilai sebagai salah satu sambutan yang baik
terhadap kami, apalagi ada Pak Maludin beserta istri dari Partai Hanura dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat lembaga adat yang ada di wilayah kecamatan ini, dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di setiap desa. Ada beberapa hal yang perlu saya informasikan. Yang pertama, sudah terpenuhi apa yang diminta oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini adalah katinti. Sejumlah yang diminta 26, maka 26 yang kita berikan. Dan hari ini akan kita serahkan kepada Bapak nelayan. Insya Allah dengan katintin ini akan memberikan tambahan penghasilan, meningkat tambahan penghasilan dari bapak-bapak nelayan ini. Dan saya juga menyampaikan selamat turun di laut untuk menangkap ikan dengan cara-cara yang manual yang dilakukan, dengan selalu berdoa sebelum turun ke laut. Kemudian jangan persoalan di laut dibawa di darat, itu yang perlu diberi pesan. Urusan di laut ya selesaikan di tengah laut, urusan di darat tetap diselesaikan di darat. Dan katintin ini untuk menangkap ikan, bermacam-macam ikan ditangkap, termasuk mompasoko, manjuyurono digunakan untuk manjuyurono, gitu. Sehingga dengan ikan dengan rono, sehingga sudah bisa dipasarkan. Apa yang diminta oleh masyarakat Sirenja kemarin semuanya sudah saya penuhi. Seperti contoh misalnya Ane Maria Rono, Maria Jabau, Maporora di Suyurono, kemudian Lidange, Mapor Lidange, tidak perlu lo kiri Palu, kiri Palu. Ada yang mau potong di Bang. Sudah ada pasar di desa Tombe, di pinggir jalan, di pinggir laut lagi, di pinggir jalan lagi. Jadi dibawa ke sana saja Rono. Ada yang minta HP Maria, pulsana dari Maria. Jadi harus matopan timali. Nah, seperti itu alhamdulillah. Jadi semua rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya katintin ini, nah tentunya masing-masing sudah bisa memanfaatkan, dipergunakan dengan baik. Ada jam-jam terbangnya. Ini katintin. Pergi menangkap ikan, nangkap rono itu paku jambata atau rono nete, everilero jauh gitu. Kira-kira seperti itu harapan kita semua. Jangan lupa nih Maria Haselena, nih murah kali ngasih kami. Iya, nih bau biar agak satu lah lama-lama. Biar cuma satu tusuk. Kami akan berterima kasih. Semakin banyak rezeki, semakin dibagikan kepada orang ini, semakin banyak rezeki. Nih mau kita yang sampo-sampo. Nah, apa saya biasa yang nelayan di Lero itu, saya tanya, kenapa dia itu sudah mau 3 jam tidak ada lagi mendarat di darat, di pinggir laut. Ada ikan di dalam perahu itu, Pak. Karena dia lihat bapak-bapak banyak di pinggir pantai, tidak turun-turun lagi, dia tidak singgah-singgah lagi seperti itu. Nah, jadi maleto mau parah minum itu. Dan jangan cara begitu dipakai itu. Kadang dia tidak lagi singgah di situ, di Lero langsung ke Donggala. Nah, karena dia mungkin dia perkirakan ini masih sampai ini bensin, ternyata sudah tidak sampai di tengah laut, habis bensin. Bukan satu mati novosi Bapak, bukan juga ke Lero, tidak juga ke Wani, tapi di bawah arus sudah sampai turun di Ogoamas Bapak. Nah, itu gara-gara tadi tidak mau singgah-singgah, artinya tidak mau dia turun-turun. Perahu lain sudah nesampo, dia tidak mau nesampo-sampo. Nah, ini namanya orang nasina kemudian paipulu. Jadi jangan begitu dibawa. Artinya naria dibagi sedikit, ya berikan rezekinya orang sedikit. Itu untuk nelayan ini Bapak Ibu. Insya Allah dengan katintin ini akan menambah pendapatan bapak-bapak, ibu-ibu nelayan. Kehidupannya saya senang kalau berubah kehidupan itu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bahwa innallaha la yugairu ma biqaumin hatta wa yugairu ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang
kaum itu kalau tidak dirinya sendiri yang melakukan perubahan itu. Inilah kira-kira. Jadi alhamdulillah saya ucapkan selamat menggunakan Katintin ini. Jamura Pataka Risakaya, kemudian Demora Kalingasi mau baca salamah. Masing-masing rumah baca salam. Barta Punti jasa itu. Kemudian Maria Sekodi onde-onde. Maria aja pada Ali mau topu-topu. Kemudian lapisi, baca sekali supaya murah rezekinya kita. Yang kedua, insya Allah hari ini juga saya nanti akan menyerahkan kendaraan roda 6, mobil trek. Mobil trek ini diserahkan di empat desa, tapi satu kali diserahkan hari ini. Ini artinya kendaraan roda 6 ini digunakan untuk memuat hasil-hasil bumi. Misalnya Dakuri Buluna, Rakeni Lokuri Potomu, atau dari gunung mau diturunkan ke kampung. Nah, bisa memuat cengkeh, memuat coklat, mangulaya hasil buah-buahan seperti itu. Mangulaya Punti, nah, dari sana. Kemudian untuk membantu supaya ada dana operasionalnya trek itu, maka namalan disewakan, bisa disewakan mobil trek itu. Kemudian sopirnya nanti akan diberitahu, dibicarakan, dirapatkan oleh kepala desa bersama dengan masyarakat. Lebih bagus melalui BUMDes yang mengelola, ditunjuk ada organisasinya, jangan pribadi-pribadi. Manu mau parame oto jauh pakai mau Palu, ayo mana mau kumpul kita lo mau moni-moni melalui Palu, melalui Donggala lo mau tamasa, ternyata sore Donggala lain lo tamasa lo demo nemo pakai dia oto madu hak kami. Ini oto untuk kami, jangan mereka mau dia tahu mau ajar mau demo ini aku jangan kesana, agak doli. Jadi mau jadi pengalaman ya. Sekali di alam mau jadi ke kampung nelayan di Jamsel, Jumbo, situ. Jadi daerah diajak oleh Rijal lagi komunnya mau aja. Rijal, dia di Paponari ya. Nah, Risau. Pak begitu. Pokoknya nasional mau jadi oton teh aliman teh papitu kendo. Malah apa? Mau di mana? Lain aku itu ane Rijal mau jadi main. Jadi jangan lagi kita dengar yang begitu, tidak bagus. Kemudian tentunya kendaraan ini nanti menyangkut sewanya, nanti dibicarakan Pak Guru, dia punya sewa, kira-kira sewanya tidak boleh sama dengan sewa yang umum. Anda misalnya 10 rupiah yang umum, nah kita jangan dibawa dari itu supaya melancara. Tuh. Dan siapapun yang menggunakan silakan. Makanya Maria organisasinya dulu. Kemudian pengurusnya ini baru dia menunjuk sopirnya. Sopir itu ditunjuk tahu menggeni oto jauh anu mamaratur yang bisa diatur. Kemudian Maria Simna. Sebelum manerat Maria Simna rausani Simna rate Simna urine nya tem. Nem parame oto akinam palai remi bau. Nah, seperti itu. Jadi nanti pengurus BUMDes yang mengurus nanti harus yang punya SIM, kemudian mentalnya juga bagus, apa mengulayaan tahu. Misalnya satu kali muat japa mungkin ini masore joy meto bami joy nuan nariotom naria beri pak mengulaya seme sanggup ya 500 sak di mana Pantoloan rekennya reken tumari tondo jangan kau ceritakan ini nuna tinggal baku bicara saja sewanya berapa, tidak usah terlalu mahal. Yang penting ada dana yang bisa membantu operasional kendaraan itu. Mamalamu roda kaot, bensinnya, dan mamalamu untuk membiayai yang namanya kegiatan daripada mobil itu. Ya, bisa merawat. Kemudian orang yang membawa itu juga mentalnya bagus.
Dia selalu habis dipakai mobil itu diperbaiki, dibersihkan, kemudian dibersihkan, maksudnya dilap, kemudian selalu diperiksa olinya, kemudian mesinnya. Sopir yang mengerti tentang mesin, Nemo agama gini, dia tahu membawa tapi tidak tahu merawat, makanya cepat rusak kendaraan. Alhamdulillah saya dapat informasi di Labuan itu bagus hasilnya. Mobil trek yang saya serahkan lalu itu ada 2 kalau tidak salah di Labuan, itu menghasilkan, malah mereka saya dengar sudah bisa memprogramkan lagi 1 kendaraan. Akhirnya mobil itu bisa berputar hasilnya, Bapak. Sama dengan di Lalundu. Di Lalundu lalu saya serahkan juga dua kendaraan roda 6 ini, dan saya dengar mereka mau beli taksi gitu. Bayangkan itu. Kalau di Labuan ini saya dengar dia mau beli mobil open lagi, mobil open untuk memuat kacang-kacangan, jole, tambue, di luar yang besar-besar, yang kacang-kacangan, tambue, jole, apa semua yang dimuat dari Sisere Toposo, Dalika, kemudian Nyala Dalika, terus Nikendo di Toposo, Panimba, kemudian Wetea. Dapat Pantolo Arkendo ya, iya Pak. Barang-barang campuran dari Pantoloan dibawa ke tokonya di Labuan, karena mobil treknya besar, 6 ban, bukan mobil trek kecil Bapak, mobil trek yang 6 ban. Tuh. Saya tanya sopirnya, saya kalau saya Pak, dari pendapatan, nah hebat, berarti luar biasa, karena sopirnya itu diambil dari Sisere. Jadi dari Sisere apa? Ring apa, Vavon namanya, pada Vavon namanya, itu dia punya kampung itu. Artinya hanya dia memang itu anak terampil membawa oto dan jujur, anti kepala desa. Jadi itu kepala, hari rezeki kita saja. Artinya sudah bisa kita memprogramkan, karena pendapat sopirnya gajinya 1 bulan diberikan. Itu anak Sisere itu. Pengen japa SIM, saya punya ini SIM B. Ya. Berarti japa bohong saya dulu, lagi di pesawat. Bukan Pak, memang saya ini sopir Pak, sopir mobil yang dipakai oleh kontraktor. Lantas dia punya SIM B. Nah itu begitu. Padahal dia dari Sisere Pak, di atas gunung itu dia punya kampung. Yang ya seperti itu kira-kira. Saya inginkan seperti begitu nanti mobil roda 4 ini, roda Laporisei malau di Japa, sewana 150 jobu. Nama nego biasanya saya beri kamu 150 jobu. Saya dari mau 1 menjobu tak. Nah, begitu. Nah, jadi artinya bisa semua di ini. Dan nego Pak, ini sulintani 1 jobu. Memang mau hitung kualiman jobu. Begitu. Jadi yang penting sopirnya itu jujur. Karena sopir juga dibutuhkan kejujurannya. Sebab kalau dia lapor sama kepala desa atau ketua BUMDes, Pak, pendapatan hari ini hanya 150.000, padahal ono enggak inong lain lo kutumai Pak. Nah, akhirnya sopir yang kenyang gitu. Alhamdulillah, makanya dicari sopir yang memang mentalnya bagus dan dia punya SIM ada, terutama itu dulu. Terampil dia membawa kendaraan itu tenang dan tidak membahayakan. Itu kira-kira Bapak, hari ini pemerintah daerah menyerahkan dan kepada masyarakat baik Katintin maupun kendaraan roda 6 diperuntukkan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa betapa pedulinya pemerintah daerah itu kepada masyarakat kita di Kabupaten Donggala. Yang terakhir, alhamdulillah pemerintah daerah juga sudah memberikan dana 10% kepada setiap desa. Dana yang kita turunkan tahun 2016 ini itu sekitar 1,2 miliar yang diberikan kepada kepala desa. Saya minta Bapak Kepala Desa mengelola dengan baik. Payung hukumnya sudah ada untuk dana desa dengan juknisnya, dengan PP 43, dengan PP 60, ada PP 43 tahun 2015, peraturan pemerintah nomor 60
tahun 2015 juga tentang dana desa yang bersumber dari APBN adalah sebagai peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi bersyukur kita desa ini sudah punya dasar hukum yang kuat karena dia sudah memiliki undang-undang sendiri dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu nomor 1 tahun 2015. Itu menyangkut apa? Itu menyangkut tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rangka musyawarah desa. Jadi dana itu dimusyawarahkan, Bapak. Jangan sampai payung hukumnya jelas. Jangan sampai dana itu turun lalu tidak dimusyawarahkan. Itulah perlunya namanya musrembang. Musrembang tingkat desa diundang seluruh masyarakat kita, baik itu PKK, baik itu majelis taklim, baik itu kepala dusun, ketua RT, kemudian lembaga-lembaga adat, pegawai sarah, ini anak-anak muda, kemudian kelompok-kelompok wanita dan sebagainya. Itu memusrembang di desa itu. Alhamdulillah itu dibicarakan kira-kira apa yang kita harus programkan untuk membiayai untuk dana yang sudah tertera 1,2 itu. Nah, begitu juga peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi itu nomor 2 tahun 2015 itu yang berkaitan dengan itu tentang apa? Ini tentang yang berkaitan dengan BUMDes, yang berkaitan dengan BUMDes, yang berkaitan dengan apa? BUMDes ini penting karena memang sangat strategis untuk membantu peningkatan kesejahteraan pendapatan desa. Dia di situ dapat kita lihat nanti PAD-nya desa itu. Nah, semua ini tidak lain adalah tujuannya untuk membangun, untuk mempercepat pembangunan di desa. Karena itu maka dana yang 1,2 miliar ini betul-betul diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Bapak Kepala Desa dengan Ketua BPD, dengan masyarakat, dengan aparatnya yang mengelola, terutama Sekretaris Desa sebagai salah satu pejabat pemerintahan di desa yang mengelola itu secara administratif di bawah pimpinan, di bawah kendali Kepala Desa. Apa yang diprogramkan silakan. Hanya saja di dalam aturan itu, ketentuan itu mengatakan setiap dana-dana yang turun di setiap desa itu harus diumumkan di masyarakat. Karena Mariamo papan pengumuman. Nah, tulis lihat tuh pemerintah Kabupaten Donggala, Kecamatan Sirenja, Desa Ombo Jumbo. Dana yang diperoleh tahun 2016 ini 1, rupiah. Supaya masyarakat membaca, oh benar ya, doi makan uang sih. Seperti itu kira-kira. Untuk apa ini dana ya? Di samping untuk peningkatan kesejahteraan aparat desa, gaji tunjangan, termasuk kepala desa, BPD, Sekdes, non PNS, dari Promeria, kepala dusun, ketua RT, dari bagian aja. Kalau saya tidak salah di dalam peraturan bupati itu ada juga topori otomate. Dari aja topori otomate. Artinya mau sakodi tapi naria. Raita topori otomate, nari aja topo kayak kuburan. Tahu lo kayak kuburan dari por. Makanya itu nanti Pak Kades yang mengeskakan. Topori otomate yang topo kayak kuburan itu dia bukan gaji. Tidak gaji Pak Kepala, tapi ia insentif itu. Artinya ada tahun, misalnya dalam 1 tahun satu desa ada tahun mati, berarti rai maninya. Cuma rai marah pero doa ya Allah ya Tuhan. Nemo, alamumio nunggu anu valum belum bayar nemo pero doa. Seperti itu, artinya itu kegiatan. Nah, kalau misalnya tidak ada ditunggu-tunggu orang tidak ada meninggal, nah nanti orang topori tomate bikin pelatihan memandikan jenazah, bagaimana tata cara memandikan jenazah gitu. Yang sampai beri tempat saya begitu orang meninggal, sudah meninggal tidak ada masalah, panggil orang memandikan jenazah, ayo nawajo
naik kemojen kami anak-anak Risma siap pertamanan torana siap begitu perintah nama itu mati bose-bose nah ini aja Pak takut dia lihat mayat ini besar takut anak-anak Risma itu di Bumi Robi tempat saya itu kan kita itu Pak belum punya pegawai SARA waktu itu kita selalu ambil pegawai SARA di Tondo karena meninggal orang saya lari ke Tondo karena saya ketua Rismanya sudah diingatkan oleh imam saya kasih tahu Pak Imam numpa bantu kami numpuri otomatis saya para raih pegawai SARA itu Pak ngana-ngana remaja masjid itu Risma Pak guru dulu ya bapak aja dulu Pak ya anak jangan nanti ya kalau sabun nanti ini mayat jangan terlalu keras tangannya angkat kaki badan apa semua kepala dia ingatkan Pak Imam nah, terpaksa mantan ketua Risma di Popalongo gitu saya tugasku ambil air siram dari drum siram di ember drum siram di ember itu tugas saya sebagai ketua Risma ternyata ini anak yang di Nokatabere begini ini kan mayat sudah begini kan keras sudah diingatkan imam di kepala dek jangan terlalu keras sabun nanti ya rupanya dia gosok sabun ini apa semua dia angkat ini tangan keke ini babunyi mayat babunyi memang ini Pak ini kan keras begini ketika kita angka-angka babunyi dia ternyata 2 kali diangkat 2 kali babunyi bukan yang bekas mandi yang di kaki dengan yang di palonggu di tengah-tengah itu yang meloncat pertama kemudian yang meloncat ketiga yang angkat tadi itu kemudian yang keempat dan kelima angkat terus karena imam dia lihat dia tinggal sendiri imam gila nak doyongan apa akhirnya dia juga ikut lari seperti itu makanya perlunya tata cara memandikan jenazah jangan sampai kita ini Bapak jadi karena tidak gampang kasih mandi jenazah itu baik laki-laki maupun perempuan nah ini boleh Pak Kepala artinya kita doakan saja ya Allah ya Tuhan sehatkanlah ini masyarakat kita keluarga kita orang tua kita nenek kita dan sebagainya biasa tapi ya atau pemandi yang memandikan jenazah itu tidak usah itu dia punya kegiatan setiap minggu misalnya tuh apakah siremna jahanan toto tapi dana sehat Pak nah, seperti itu ini beliau ini jadi bisa mengajar artinya mengajarkan orang untuk bagaimana cara memandikan jenazah khusus untuk langgar karena saya tahu betul itu seperti itu Pak nah, itu bisa dikeluarkan dananya Pak lalu ditanda tangan gitu terus pertanyaan Pak berivan yang tahu mau kayak kuburu memang kayak mau kuburu ternyata raja tahu mau mati kalau desa yang mengeskakan setiap orang meninggal dia itu saja yang nggak usah yang lain-lain Bapak pokoknya siapapun yang meninggal di kampung itu sudah dia saja gitu tidak lagi siapa-siapa luar biasa dia punya amalan ini sudah investasi amal Pak jadi kita ini dunia ini berapa tahun kita ini Bapak aja saya kita bikin amal dan kita enakan kesana kemari ternyata umur saya itu belum membaik sekarang sudah harus dipersiapkan semua yang berkaitan dengan RPJM desa RKPD desa sudah harus dipersiapkan semua karena itu menjadi persyaratan untuk munculnya atau dikeluarkannya dana desa itu dana desa ini kalau tertib pengelolaannya tepat waktu, tepat sasaran itu bisa nanti 2017 insya Allah pemerintah daerah tidak akan pernah tutup mata bisa nambah karena contohnya tahun 2015 kemarin dana DD desa itu hanya 60 miliar 64 miliar kita turunkan di desa dibahagi 158 desa nah tahun 2016 dinaikkan menjadi 69 miliar berarti dinaik tingkat naik Bapak begitu juga dana desa tadinya dana desa hanya 43 miliar tahun 2016 ini naik menjadi 97 miliar sehingga seluruhnya 160 miliar lebih dibahagi 158 desa luar biasa Bapak ini semua elemen masyarakat sudah dapat
Topori Tomate, Topo Kai Kuburu, lembaga adat, kemudian guru ngaji, naria promo Pak. Walaupun sekodi, tapi nariama perhatian pemerintah terhadap lembaga-lembaga ini. Tuh, misalnya kalau 1,2 miliar itu belum habis-habis itu dana dibelanjakan, silakan dipikirkan yang besar. Misalnya, beriba masyarakat masih 7 kita mengoli tenda, Antegadera, Alimanjoguna. Pikirin satu desa itu berapa penduduk? 5.000 kursi tambah tenda misalnya 25 petak. Yang penting disepakati masyarakat. Bagaimana Bapak Ibu kita sepakat kita bangun MCK di desa ini? Gitu. Kita sepakat untuk membangun yang namanya kantor atau baruga adat, tuh. Kantor PKK atau balai pertemuan, semua kecepatan pembangunan di desa. Mau misalnya termasuk guru PAUD Bapak, berarti kami guru PAUD-nya ante tim pembina PKK. Jadi ada dana pembinaan PKK biar ibu-ibu berkumpul terus, tidak pernah henti-hentinya. Nah, ini artinya bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan. Yang kedua, yang penting ada masuk di dalam, ada juga kewenangan lokal kepala desa. Ya, itu di dalam Perbu itu ada. Jadi gunakan kewenangan lokalnya kepala desa untuk membiayai dana itu. Artinya tidak perlu misalnya mengikuti yang ada terformat di dalam, tapi silakan kepala desa menggunakan haknya dengan kewenangan lokal yang dimiliki oleh kepala desa. Di dalam peraturan menteri desa ada, dalam peraturan menteri desa itu ada. Ada namanya, kalau saya tidak salah, peraturan menteri desa nomor 2 tahun 2015 yang berkaitan dengan kewenangan lokal kepala desa. Nah, itu Bapak belanjakan berdasarkan kewenangannya Bapak. Apa yang prioritas di desa itu harus dibelanjakan, gitu. Bahkan kalau misalnya di desa itu ada deker yang rusak, gara-gara deker itu sehingga orang harus lewat sampai 2 kilo berputar, silakan diperbaiki saja deker itu dengan anggaran 25 juta misalnya satu deker. Tidak usah kita mengundang kontraktor dari Palu, pakai warga kita yang artinya diswadayakan, belikan material di situ, dikelola, mengelolanya dengan masyarakat desa. Ya, BPD juga apa namanya anggota-anggota yang ada di desa itu bisa mengelola itu. Itu namanya dikelola secara swadaya, dengan materi, dengan anggaran yang tersedia. Karena itu penting. Misalnya membuat lapangan bola voli atau bola kaki di atas sana, boleh dipergunakan dana itu. Atau ingin kita membuat jalan baru mau ke kuburan karena dilewat oleh masyarakat umum, masyarakat banyak, boleh lah seperti itu. Ini semua ada tercantum di dalam peraturan menteri, dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang termaktub di dalam itu. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu hadirin saya hormati, ditambah lagi dengan dana ADD itu, dengan peraturan bupati, kemudian dengan di samping itu juga ada peraturan daerah yang harus kita jadikan payung hukum dalam rangka pengelolaan dana itu. Jangan lupa yang berkaitan dengan BUMDes juga seperti itu. Kalau usaha-usaha ekonomi masyarakat ini sudah ada, tolong dimajukan, ditingkatkan, kemudian dirapatkan dengan baik. Sehingga BUMDes ini akan tumbuh berkembang menjadi salah satu organisasi, menjadi salah satu wadah yang bergerak di bidang pendapatan asli desa itu sendiri. Kira-kira itu Bapak Ibu, kepala desa juga diarahkan untuk bisa mampu membuat peraturan desa dan peraturan kepala desa. Jadi ada peraturan desa yang disepakati bersama oleh BPD dan ada peraturan kepala desa yang dibuat oleh kepala desa dan mengikat sifatnya dan dapat dijalankan oleh desa yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian maka insya Allah kita mengarah kepada tertib menjadi desa yang maju. Dan terakhir, jangan lupa Bapak menghadapi hari ulang tahun Kabupaten Donggala dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dalam 1 bulan 2 ulang tahun kita rayakan. Jadi bulan Agustus itu tanggal 10
tanggal 12 Agustus itu ulang tahun Kabupaten Donggala. Tanggal 17 Agustus itu ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, silakan bapak-bapak setiap desa berlomba-lomba. Lomba-lomba pertama adalah, jangan lupa karena ini ulang tahun, vala karena rapovia. Nemo riginu jala Rikapuriana mau vala, nariamo cibalana, dicena mau merah putih. Jadi nggak di C. Nah, gitu. Jadi diusahakan nanti melalui himbauan Bapak Kepala Desa, setiap desa itu ini nanti kita lombakan cat pagar itu merah putih indahnya. Kalau perlu ada namanya lomba gerak jalan. Di setiap desa lomba gerak jalan yang dilakukan oleh desa itu. Antar desa dan antar kecamatan. Nah, nanti ada tim nanti akan menilai bagaimana desa ini dia melakukan betul-betul memperingati hari ulang tahun kabupaten dan desa dan proklamasi. Di lingkungannya sudah ada lampu hiasnya, tinggal masyarakat yang punya inisiatif. Pagar dicat merah dan putih, baru bersih. Catnya putih boleh putih tulang, merahnya jangan asapu sayo. Merah yang betul-betul merah mengkilat, Bapak. Bendera merah putih lah. Seperti begitu. Ada cat merah saya lihat tidak kelihatan dari jauh catnya. Harus betul-betul indah. Nah, ini saya pikir Pak Kepala Desa dapat sebelum ada surat edaran dari pemerintah daerah, kemudian sudah bisa dibuat memang. Nah, karena setiap desa itu ada namanya upacara tanggal 17 di desa. Upacara tanggal 17 Agustus itu dilakukan di setiap desa, Bapak. Inspektur upacaranya adalah kepala desa dengan menggunakan baju putih PDU 4. Baju putih itu. Nah, itu yang dipakai kepala desa. Itu Iru, sebagai Iru. Sebagai komandan upacaranya, nah silakan Bapak berkonsultasi dengan masing-masing desa, kecamatan. Di situ ada babinsannya. Apakah pakai babinsa? Terserah nanti Bapak, supaya jangan salah-salah melapor seperti yang dilakukan di Powelua. Itu sudah lama kepala desa sebagai inspektur upacara, bah hormat. Tunggu-tunggu dia punya dia ada turun-turun. Nah, seperti itu. Jadi itu ya maklumi karena mereka di sana upacaranya pakai sarung, Pak. Di atas di Powelua itu mereka datang pakai sarung. Lantaran semangatnya tanggal 17 Agustus semua masyarakat, ada 4 dusun, setiap dusun membawa masyarakatnya, setiap kepala dusun membawa masyarakatnya sampai 50 orang. Tuh. Dusun 2 sampai 100 orang, dusun 3 75 orang, dusun 1 pakai sarung, kemudian pakai jas, pakai songkok. Dusun 2 ibu-ibunya pakai kebaya gitu. Kemudian dusun 3 pakai celana pendek, celana punduk, baru pakai sepatu kets. Dusun 4 tuh seperti itu, mereka bawa bambu runcing dipikul dengan songkok tajam, baru celana pendek begini, baru baju dibuat dari kain balacu. Rupanya kain balacu ini murah. Kain balacu dijual di pasar Impres, rupanya murah. Itu yang mereka beli, baru dibikin celana seperti besar di sini dengan ban pinggangnya, baru ada lidahnya begitu pendek, baru berpikul bambu. Nah, luar biasa itu orang yang di atas gunung sana. Rupanya dia sudah dimasuki cara-cara modern, tapi dia kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Nah, itu kira-kira kalau desa ini juga mau menginginkan begitu, nah, saya minta Pak Kepala sudah harus mempersiapkan dengan mungkin Pak Camatnya yang akan menginstruksikan kepada seluruh desa-desa mengikuti upacara setiap desa, karena sudah ada instruksi yang kita keluarkan kemarin. Tinggal nanti masing-masing desa ini akan melakukan lomba. Anak-anak muda itu ikutkan. Misalnya ada satu grup dari grup gerak jalan dari Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan, untuk tampil juga bergerak jalan gitu. Dia punya baju kaos di merek kelompok nelayan, baru dinilai nanti oleh kecamatan gitu. Setiap itu Pak, karena 1 tahun 1 kali Bapak, karena dalam 1 bulan itu kita memperingati ada 2 hari ulang tahun.
sekaligus memperingati hari ulang tahun Kabupaten Donggala, juga memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa pemenangnya di setiap kecamatan, itu nanti akan kita bawa ke tingkat kabupaten. Gitu. Jadi pemenang-pemenang di tingkat kecamatan itu kita akan bawa nanti lomba gerak jalan tingkat kabupaten. Di sana nanti urusan kami menyiapkan dia punya hadiah. Gitu. Yang penting dia betul-betul sungguh-sungguh. Pemenang kecamatan ini kita bawa baku tanding dengan pemenang dari kecamatan Pinembani yang ada di atas gunung itu. Mereka juga siap untuk lomba gerak jalan itu. Sembalikan kepada Pak Camat dan seluruh kepala-kepala desa untuk memeriahkan itu. Saya kira tidak ada masalah dengan kewenangan lokal. Dana ADD itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Saya kira ini Bapak Ibu hadirin saya hormati, tetap dalam pembinaan ada tentara, ada polisi. Nah, baris berbaris itu silakan berkoordinasi dengan tentara, dengan polisi untuk pembinaan PBB, latihan anak-anak, biar kita betul-betul anak-anak muda ini dia terarah. Tadinya dia berpikir bagaimana mau kenakalan remaja, minum-minuman keras dan sebagainya. Akhirnya karena dilatih setiap minggu dia ada latihan gerak jalan dan sebagainya, diganggu pemikirannya dengan olahraga, dinonton oleh warganya sendiri, maka alhamdulillah kita berhasil bahwa anak tadinya nakal jadi tidak nakal lagi. Tadinya anak-anak itu yang punya motor, dia punya knalpot bunyinya seperti satu kampung Badengar, akhirnya dia ganti plot knalpot motornya menjadi knalpot yang halus sudah. Ditanya, nak kue ya lo kue motoron lo kue mau nyepetan gurun motoron beri kalau aimo, karena dia memang sudah ada sudah mengikuti keterampilan lomba gerak jalan. Berarti dia sudah memahami, sadar dirinya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu dihormati. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya kami adalah dalam rangka untuk pembinaan dan sekaligus adalah silaturahmi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan berita acara bantuan mesin ketinting 6,5 PK kepada kelompok nelayan sebanyak 26 ketinting yang secara simbolis akan diterima oleh Bapak Ardin dari kelompok nelayan Samudra Indah. Kami silakan untuk mengambil tempat. Perhubungan. Sekali lagi kepada Bapak Darwis dari Gapoktan Bina Bersama. Iya mana? Orangnya. Kita sama-sama tadi. Bapak Darwis dari Gapoktan Bina Bersama kami silakan. Bersama. Bukan Darwis. Apa dulu mobil? Katin itu di sebelah sana katin. Oh, yang mana Katin? Iya. Bapak yang kosong. Mobil. Desa? Terus Walen tuh. Ya. Ya, nanti ke sana, nanti Bupati langsung ke sana. Kami mohon kepada kelompok nelayan untuk mengangkat satu buah ketinting ke depan sebagai Oh, latihan. Tiga apa? Betul. Untuk desa Ibadah.
Oh, iya. Sebuah kendaraan roda 4 untuk Gapoktan Madani, Kecamatan dan STNK. Selanjutnya, ya bukan aplaus meriah. Selanjutnya Gapoktan Tosita. Selanjutnya kendaraan roda 4 untuk Desa Suelempu, Desa Peguamas, Kecamatan Sojol, Gapoktan Tosita. Saya serahkan untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ini Gapoktan Sibantaya. Sibantaya, Iya. Sibantaya 2. Bapak Syahril. Kendaraan roda 6 tentu digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan mesin katinting 6 Samarinda Bapak. Alhamdulillah saya serahkan Katintin ini sejumlah 26 unit untuk digunakan kelompok nelayan Samudra Indah, Desa Ombo Jumbo, untuk digunakan kepentingan nelayan. Terima bantuan ini. Ada di depan kita nelayan pintar. Dari disimpan di sini nih mobil tuh. Mobile jalan, Pak. Jalan. Saya kira mau disimpan. Sama dengan sistem SIM keliling, Pak. Jadi kita pendekatannya kepada nelayan untuk pengurusannya, jadi kita langsung ke lokasi. Jadi rencana ke depan kita jalan-jalan sekaligus sosialisasi setiap kelompok nelayan di insya Allah. Iya, Pak. Iya. Cuma memang ada kendala kita sedikit untuk operasionalnya, Pak, karena ini kan aplikasinya online, Pak. Iya. Jadi aplikasi dimasukkan secara online. Kalau tidak ada internet, jaringan internet, tidak kendala di sini. Iya. Tidak nyambung dia. Iya. Terkoneksi. Tidak terkoneksi. Iya. Jadi sementara dikerja di dalam itu, yang tadi penerima semua sudah kita input. Iya. Walaupun prosesnya agak lambat, karena memang kendala di jaringan. Proses. Terintegrasi apa? Ini terintegrasi dengan ini di dalam. Di akses dari sini tadi.
Oh, itu tadi kartunya. Ya sudah Ini dibuat. dari Balai Sami Tanjung. Karena Oh. di sini sementara kita print, tapi Jadi mereka punya nama di sini. Iya. Nah, bulan Januari kemarin di sebentar kita Dia berlaku 5 tahun. Yang di sini 26, berarti 26 ya. sudah masuk namanya. Sudah terimport semua. karena dikasih internet ya. Tidak pakai foto dia. Kartu nelayan. Cuma itu yang bedanya di sini. Kalau SIM ada foto Pak. Kalau ini Iya, iya. Kendaraan mobil nelayan ini merupakan kendaraan operasional yang digunakan untuk mengakses atau memberikan kemudahan kepada kelompok-kelompok nelayan. Sehingga dengan begitu maka kepada mereka yang betul-betul nelayan, setiap kelompok itu ada nama-namanya. Kemudian nelayan itulah nanti diakses untuk menerima kartu hasil dicetak. Jadi kelompok nelayan itu betul-betul dia punya identitas. Jadi dia punya kartu seperti pegawai. Pegawai ada karpetnya, nelayan juga ada kartunya dan terintegrasi dengan terkoneksi dengan pusat. Ya, terkait dengan kartu itu Pak Bupati, apa kira-kira faedahnya buat nelayan? Oh, artinya kelihatan bahwa dia betul-betul nelayan. Karena ada orang yang mau minta bantuan, ternyata cek per cek dia bukan nelayan. Ya, ini Nah, seperti jadi hanya orang-orang yang terampil, yang profesional, yang betul-betul nelayan, yang berhak menerima kartu itu. yang terakhir Pak Bupati Dan harapannya berhak menerima bantuan. Iya. Dan berhak juga menerima pembinaan. Nah, seperti contohlah tadi masyarakat sini 26 unit kartu itu tadi, maka 26 orang juga itu nanti mendapatkan kartu nelayan itu. Dan ini akan terus-menerus melakukan operasional, berkunjung ke setiap desa yang betul-betul dia nelayan. Dari 158 desa ini dikurangi desa daratan, nah, sisanya adalah desa nelayan. Ada 73 desa nelayan, desa pesisir pantai. Nah, itu nanti akan diberikan kartu. Mereka itulah ya. mungkin ada Pak Bupati penyampaian kepada masyarakat nelayan yang belum sempat mungkin terakses melalui dengan kartu ini. Ya, saya kira petugas dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan, dia nanti akan memberikan mendatangi, membimbing, pembinaan dan sebagainya, sekaligus mendata dan mengidentifikasi. Nah, lalu kemudian baru mereka berikan semacam satu pembinaan. Dengan begitu terdaftar, betul-betul orang lain juga mengatakan, Pak, dia itu nelayan. Nah, begitu. Teman-temannya akan mengasih tahu dia nelayan. Jadi dengan begitu nanti yang membedakan nelayan dengan yang tidak nelayan. Kalau selama ini pemerintah memberikan bantuan kepada yang penting sudah hidup di pantai, padahal bukan nelayan. Dia memang orang yang tinggal di pantai. Nah, pekerjaannya bukan nelayan, dia pekerjaannya mencari batu-batu kerikil. Berarti dia bukan nelayan. Kan banyak begitu. Mungkin ada jangka waktunya Pak kartu ini. Ya, jadi ada satu periode. Oh, satu periode. Satu repolita dia kartu itu baru ganti lagi dengan panjang.